Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun umat Tuhan berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap kita terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini memang tidak mudah yang kita hadapi, karena Alkitab jelas katakan dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya, dan di hari-hari akhir ini, di hari-hari zaman akhir ini akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya kita perlu berpegang kepada firman Tuhan. Kita perlu memiliki landasan kehidupan adalah firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan apa yang kita dengar. Karena itu pastikan hidup kita dituntun, diarahkan, dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang tolong kami, Tuhanlah yang mampukan kami untuk kami tetap terus mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan Roh Kudus-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, ketika jiwaku letih lesu dalam aku. Yunus mengalami hal ini. Ada kalanya dalam hidup kita mengalami keletihan, kelesuan dalam kita mengiring Tuhan. Kita mungkin capek menghadapi pergumulan, kita mungkin lelah menghadapi tantangan hidup. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, apa dikatakan Yunus? Teringatlah aku kepada Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi suatu keadaan yang membuat kita lelah, membuat kita letih, membuat kita lesu dalam kita mengiring Tuhan, ada hari-hari itu saudara, maka Alkitab sudah ajarkan, ingatlah akan Tuhan. Lalu apa dikatakan selanjutnya? Yunus bilang, sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi pada saat kita ada dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat, kita ada dalam keadaan yang tidak stabil dalam kita mengiring Tuhan, saudara saya ingatkan, ingatlah kepada Tuhan dan ingatlah bahwa doamu didengar oleh Tuhan. Amin. Hal ini yang membuat kita tetap excited, tetap semangat, tetap sukacita, tetap antusias dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu sekalipun ada tahapan atau ada masa-masa di mana kita lelah, letih, lesu oleh karena berbagai macam pergumulan, berbagai macam masalah, kita ingat saya masih punya Tuhan. Kita ingat Tuhan masih bisa tolong saya. Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Jadi tugas kita adalah bagaimana ketika keadaan kita tidak mengalami kekuatan dari Tuhan, gitu kan, kita letih, kita lesu, kita berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya pemazmur juga mengingatkan kita dalam Mazmur 42 ayatnya yang kelima, inilah yang hendak ku ingat, kata pemazmur, yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Jadi pada saat pemazmur mengalami kegundah gulanaan, mengalami apa yang dia lihat, hadapi apa yang dia gumuli, inilah yang hendak ku ingat, kata pemazmur. Apa? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah
nama Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Lihat apa yang diingat pemazmur. Dia punya pergumulan, dia punya tantangan, bagaimana orang-orang di sekelilingnya merancangkan sesuatu yang jahat, tapi yang dia ingat bukan orang jahat punya kelakuan. Ada banyak dari kita yang kita ingat justru orang jahat punya kelakuan terhadap kita, ya kan? Kita sakit hati, kita kecewa dengan orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Aduh, pendeta ini orang saya udah buat baik, saya udah tolong dia, tapi dia tusuk saya dari belakang. Saya udah tolong dia, saya udah bantu dia pada saat dia susah. Dia ngerancangin yang jahat dalam hidup saya, sakit hati saya. Tidak itu yang diingat oleh pemazmur. Yang diingat oleh pemazmur adalah bagaimana ketika dia datang kepada Tuhan, bagaimana ketika dalam masalahnya dia datang kepada Tuhan, dia mendahului orang-orang dengan rasa lapar dan haus akan pribadi Tuhan. Itu yang perlu diingat. Itu sebabnya kita mau pastikan dalam hidup ini yang kita ingat adalah bagaimana saya hidup mempermuliakan nama Tuhan, bagaimana saya hidup untuk cari Tuhan, bagaimana saya hidup ingat akan kebaikan Tuhan. Yosua pun pernah menyampaikan hal ini dalam Yosua pasal yang pertama ayat 13. Yosua bilang begini, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu. Apa perkataan itu? Perkataan itu begini, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Jadi yang perlu kita ingat, ingatlah akan Tuhan. Betul, dalam hidup ini tidak terlepas dari pergumulan. Saya mengerti ada orang-orang yang sampai hari ini masih berjuang menghadapi masalahnya. Saya mengerti ada orang-orang yang hari ini terus masih berdoa, yang sampai saat ini belum melihat jawaban doa. Tapi izinkan saya juga mengingatkan sebagai hamba Allah, kita masih punya Tuhan. Ingatlah selalu akan Tuhan. Gak usah ingat masalah kita. Kita punya masalah, tapi bukan berarti masalah itu harus kita ingat-ingat terus. Lama-lama kita akan terpuruk, lama-lama kita akan tenggelam, lama-lama kita akan lupa bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, ingatlah selalu akan Tuhan. Apa yang kita hadapi, apa yang kita gumuli, ingat saya masih punya Tuhan. Ingat Tuhan bisa buat sanggup mujizat terjadi dalam hidup saya. Ingat kemarin Tuhan sudah tolong saya, maka hari ini Tuhan juga pasti tolong saya. Dan ingatlah, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Itu yang kita pegang. Amin saudara. Saya berdoa agar setiap umat yang oleh Tuhan percayakan untuk mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun saudara berada, saudara selalu ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan tatkala engkau mengalami pergumulan. Ingatlah akan Tuhan tatkala engkau sedang senang. Ingatlah akan Tuhan tatkala keadaanmu sedang terpuruk. Ingat, aku masih punya Tuhan yang sanggup berperkara dalam kehidupanku, yang sanggup mereka-rekakan apa yang menjadi rekaan manusia yang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, sebab pertolongan kami datang dari Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah hari-hari hidup kami selalu mengingat akan Tuhan. Susah senang kami ingat Tuhan, ada masalah nggak ada masalah kami ingat akan Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan Hamba mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit Allah, beri kekuatan, beri keteguhan hati buat mereka yang hari-hari sedang tergoncang, sehingga hidup mereka terus melihat kuasa dan mengingat akan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.